Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vicky Nasur Ilahi. Di sini saya akan melanjutkan presentasi yang terakhir, yaitu tentang bagian sasaran penelitian tindakan kelas. Nah, setiap penelitian tentu ada subjek dan objek penelitian. Dalam PTK, unsur-unsur yang dapat dijadikan sasaran atau objek PTK tersebut adalah sesuatu yang aktif dan dapat dikenai aktivitas. Saya ulangi, unsur-unsur yang dapat dijadikan sasaran atau objek PTK tersebut adalah sesuatu yang aktif dan dapat dikenai aktivitas. Nah, beberapa komponen yang terdapat dalam kelas yang dapat dijadikan sasaran PTK diantaranya yang pertama, siswa. Nah, dapat dicermati objeknya ketika siswa sedang mengikuti pembelajaran. Contoh, permasalahan tentang siswa yang dapat menjadi sasaran PTK antara lain perilaku disiplin siswa, lalu motivasi atau semangat belajar siswa, lalu keterampilan berpikir kritis siswa, lalu kemampuan memecahkan masalah pada siswa, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah guru. Dapat dicermati ketika yang bersangkutan sedang mengajar atau membimbing siswa. Contoh permasalahan tentang guru yang dapat menjadi sasaran PTK antara lain penggunaan metode atau strategi pembelajaran, lalu penggunaan pendekatan pembelajaran, dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah materi pelajaran. Nah, dapat dicermati ketika guru sedang mengajar atau menyajikan materi yang ditugaskan pada siswa. Contoh permasalahan tentang materi yang dapat menjadi sasaran PTK, misalnya urutan dalam penyajian materi, pengorganisasian materi, integrasi materi, dan lain sebagainya. Nah, yang keempat adalah peralatan atau sarana pembelajaran. Nah, di sini dapat dicermati ketika guru sedang mengajar dengan menggunakan peralatan atau sarana pendidikan tertentu. Contoh permasalahan tentang peralatan atau sarana pendidikan yang dapat menjadi sasaran PTK antara lain adalah pemanfaatan laboratorium, penggunaan media pembelajaran, lalu yang terakhir penggunaan sumber belajar. Itu yang keempat. Dan yang kelima adalah hasil pembelajaran. Nah, hasil pembelajaran yang dapat ditinjau dari 3 ranah. Nah, di sini hasil pembelajaran itu dapat ditinjau dari 3 ranah. Yang pertama adalah kognitif, afektif, dan psikomotorik. Nah, itu adalah merupakan produk yang harus ditingkatkan melalui PTK atau penelitian tindakan kelas. Nah, hasil pembelajaran akan terkait dengan tindakan yang dilakukan serta unsur lain dalam proses pembelajaran seperti metode, media, guru, atau perilaku belajar siswa itu sendiri. Lalu yang keenam yaitu adalah lingkungan. Di sini lingkungan, baik lingkungan siswa di kelas, sekolah, maupun lingkungan siswa di rumah. Dalam PTK, bentuk perlakuan atau tindakan yang dilakukan adalah mengubah kondisi lingkungan menjadi lebih kondusif. Misalnya nih, melalui penataan ruang kelas, penataan lingkungan sekolah, dan tindakan lainnya yang semisal. Dan yang terakhir adalah pengelolaan. Di sini pengelolaan ini merupakan kegiatan yang dapat diatur atau direkayasa dengan bentuk tindakan ya. Contoh permasalahan tentang pengelolaan yang dapat menjadi sasaran PTK antara lain pengelolaan siswa, pengaturan jadwal pelajaran, pengaturan tempat duduk siswa, lalu penataan ruang kelas, dan lain sebagainya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dalam presentasi ini. Apabila ada kesalahan kata mohon dimaafkan.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.